Kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan latar belakang manajemen serta pionir-pionir ilmu manajemen. Yang pertama ada sejarah manajemen. Sebelum memasuki materi sejarah manajemen, alangkah lebih baiknya kita untuk mengenal apa itu manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang dapat diakui secara global dan universal oleh seluruh masyarakat. Menurut Mary Parker Follett, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dari definisi Mary Parker Follett, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang manajer bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama atau organisasi atau perusahaan. Ricky W. Griffin juga mengutarakan pendapatnya tentang apa itu manajemen, di mana ia mengutarakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif yaitu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan perencanaan, dan efisien merupakan pelaksanaan pekerjaan secara tepat, benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Baik, saya akan memasuki atau memberikan dan memaparkan materi tentang sejarah manajemen. Yang pertama ada manajemen periode prasejarah atau sebelum Masehi. Dalam peninggalan masyarakat zaman prasejarah, banyak ditemukan bangunan-bangunan indah nan megah. Contohnya ada piramida di Mesir. Pernahkah kalian berpikir bahwa piramida itu tidak dibuat secara instan, seperti membalikkan telapak tangan kalian? Nah, dalam pembuatan piramida tersebut tentu memerlukan perancang dan banyak tenaga kerja. Disinilah yang menandakan bahwa manajemen itu sudah ada sedari zaman prasejarah. Kenapa? Karena dalam pembuatannya tentu akan ada pemimpin atau manajer yang memberikan instruksi, pengarahan, dan perintah dalam proses pembuatan dari piramida itu agar mencapai atau sesuai dengan harapan. Contoh lain yang membuktikan bahwa manajemen telah ada sedari periode prasejarah yaitu dengan adanya peradaban pada saat Tiongkok kuno, di mana terdapat tokoh-tokoh seperti Confucius dan Zhou yang telah mempraktikkan kepemimpinan yang arif dan bijaksana. Pada pemerintahannya, mereka berdua menerapkan merit system atau administrasi pemerintahan. Yang kedua ada manajemen periode sejarah. Manajemen periode sejarah ditandai dengan kemunculan gereja Katolik, di mana dalam gereja tersebut terdapat pengelolaan institusi gereja yang tentunya melibatkan banyak pihak dan memerlukan banyak pengarahan, serta dibentuknya pengurus gereja dengan tugas dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga ada manajemen periode kapitalisme modern. Pada masa ini, kendali dunia berada di tangan bangsa Barat dan Eropa. Mereka terus melakukan pengamatan industri dan merumuskan teori-teori di bidang manajemen. Mulailah perkembangan manajemen diklaim secara sepihak sebagai penemuan bangsa Eropa dan bangsa Barat. Adapun tokoh-tokoh manajemen mulai bermunculan dalam buku-buku berbahasa Inggris. Tokohnya di antara lain yaitu berasal dari Universitas Cambridge dari Inggris, yaitu Charles Babbage dengan buku yang berjudul The Economics of Manufacture. Dalam bukunya, Babbage menekankan pentingnya efisiensi dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan, dan efisiensi merupakan salah satu hal pokok yang melatar belakangi perlunya manajemen. Babbage juga melakukan penelitian tentang waktu, yang dalam penelitiannya ia menemukan 2 poin penting. Yang pertama, pentingnya efisiensi pada pekerja. Kenapa efisiensi para pekerja sangat penting? Hal ini karena efektivitas setiap pekerja sangat penting gunanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan pekerja yang cepat, cekatan, akurat, tentu pekerjaan akan dilakukan secara benar dan selesai sesuai dengan jadwal. Yang kedua, ada pentingnya perhitungan biaya dalam setiap produksi suatu barang atau jasa. Kenapa hal itu penting? Karena dalam perhitungan biaya,
perusahaan dapat meminimalkan pembelian barang-barang yang tidak diperlukan dan memantau alur keluar masuknya uang dalam pembiayaan. Nah, karya Babbage ini sempat tidak seterkenal sekarang, namun karena dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor di Amerika Serikat, jadi dia menganggap bahwa karya Babbage ini penting dan memang benar bahwa manajemen telah ada. Nah, sehingga ia pun dijuluki sebagai Bapak Manajemen Ilmiah, dan adapun tokoh lain yaitu Henry Fayol yang dijuluki sebagai Bapak Administrasi Modern. Baik, Taylor atau Frederick Winslow Taylor yang berasal dari Amerika merupakan sarjana teknik dari Amerika Serikat dan pemimpin perusahaan yang dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah karena dialah orang pertama yang mengemukakan ide serta dasar-dasar ilmu pengetahuan manajemen. Dalam bukunya yang berjudul The Principle of Scientific Management, beliau mengemukakan yang pertama, pengembangan metode-metode kerja. Yang kedua, ada pemilihan serta pengembangan para pekerja. Yang ketiga, usaha untuk menggabungkan atau menghubungkan serta mempersatukan metode kerja yang terbaik dengan para pekerja yang dipilih dan dilatih. Yang keempat, kerjasama yang harmonis antara manajer dengan non-manajer yang meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan atau mengatur pekerjaan dan organisasinya. Kemudian, tokoh lain yang berjasa dalam pengembangan manajemen yaitu Henry Fayol. Pada tahun 1841 sampai 1925 yang berasal dari Prancis dan bekerja di Coventry Combat Company atau perusahaan batubara. Pada tahun 1916, beliau menerbitkan buku yang berjudul Administration Industrial et General yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Constance Stores, di mana Fayol berpendapat bahwa kegiatan dalam industri dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada teknik atau produksi, yang kedua ada komersial meliputi pembelian, pertukaran, dan penjualan, yang ketiga ada finansial meliputi modal dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal, yang keempat ada keamanan meliputi pelindungan hak pemilik dan kesehatan orang-orang yang menggunakan produk tersebut, yang kelima ada pembukuan dan statistik, dan yang keenam ada manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengendalian. Begitulah manajemen terus berkembang dan dibutuhkan hingga saat ini, di mana aktivitas manajemen pada dasarnya merupakan aktivitas untuk mempermudah pencapaian tujuan yang diinginkan seseorang yang dianggap tidak mampu dilaksanakan sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial. Nah, pada abad ke-20 atau pada akhir abad ke-20, manajemen diklasifikasi menjadi 6. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan sumber daya manusia secara produktif dalam mencapai tujuan organisasi dan pemuasan pekerjaan secara individual. Fungsi dari manajemen SDM yang pertama ada perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Meliputi ada perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua ada analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam organisasi. Yang kedua ada staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang meliputi yang pertama ada penarikan atau rekrutmen calon pekerja, yang kedua ada pemilihan calon pekerja yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat dalam organisasi atau perusahaan atau usaha yang dijalankan. Yang ketiga ada penilaian kinerja atau penilaian kerja setiap individual, meliputi penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. Yang kedua ada analisis dan pemberian motivasi bagi pekerja. Yang keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja, meliputi menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia,
serta memperbaiki kualitas lingkungan kerja seperti membuat program-program peningkatan produktivitas, serta memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang kelima, ada pencapaian efektivitas hubungan kerja yang meliputi mengakui dan menghormati hak-hak pekerja, serta melakukan dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Jadi, untuk kita para pekerja tidak secara gamblang untuk menyampaikan keluhan atau usulan kepada pemimpin atau manajer. Jadi ada prosedurnya. Yang ketiga, ada melakukan penelitian dan pengawasan kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, ada manajemen operasi atau manajemen produksi. Adalah kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan, mengkoordinasi, dan mengatur serta mengelola operasional sistem dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan suatu barang dan jasa dengan biaya yang seminimum mungkin. Adapun kegiatan dalam manajemen operasi atau produksi, yang pertama ada kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan meliputi kegiatan pemilihan barang dan jasa yang akan diproduksi atau dibuat. Nah, dalam proses pemilihan ini biasanya terdapat dua teori. Yang pertama itu adalah memproduksi apa yang dapat diproduksi dan memproduksi apa yang harus diproduksi. Memproduksi apa yang bisa diproduksi artinya kita memproduksi apa yang dapat kita produksi dengan sumber daya alam yang kita miliki atau sesuai dengan kemampuan kita. Sedangkan memproduksi apa yang harus diproduksi adalah kita melihat apa yang dibutuhkan di masyarakat, kemudian kita produksi sesuai dengan banyaknya atau jumlah yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ada perancangan. Taktik yang menyangkut metode-metode pelaksanaan suatu produksi. Yang ketiga ada pengoperasian, yaitu pelaksanaan perancangan jangka panjang dan keputusan-keputusan scheduling pekerjaan dan pengaplikasian kepada karyawan dalam jangka pendek. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan ini dilakukan terhadap pengawasan prosedur-prosedur kerja apakah sesuai dengan perencanaan dan sistematik atau runtutan dalam perencanaan di awal. Yang kelima ada pembaruan. Pembaruan ini dimaksudkan yaitu dengan perbaikan-perbaikan sistem produksi berdasarkan tujuan organisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada manajemen strategi, adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevolusian keputusan-keputusan manajemen yang secara terfokus kepada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan pelaksanaan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi. Dalam manajemen strategi, adapun pembentukan strategi dibagi menjadi yang pertama, dengan melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing. Yang kedua, dari penafsiran itu, maka perumusan tujuan dilakukan. Nah, tujuan ini harus bersifat jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, ada penyusunan visi dan misi tentang cara pandang ke depan dan bagaimana peran organisasi tersebut terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar. Yang keempat, ada manajemen pemasaran. Adalah analisis, perencanaan, penerapan, pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, mempertahankan pertukaran yang menguntungkan untuk mencapai tujuan organisasi, perusahaan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Elemen penting dalam konsep manajemen yaitu yang pertama ada market oriented atau berorientasi pada keinginan konsumen. Yang kedua ada penyusunan kegiatan pemasaran secara terpadu. Yang ketiga ada pencapaian tingkat kepuasan konsumen. Kemudian yang kelima ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
di mana tujuan dari manajemen keuangan ini antara lain yang pertama menjaga arus kas, yang kedua ada memaksimalkan keuangan perusahaan, yang ketiga ada mempersiapkan struktur modal, yang keempat ada memaksimalkan keuntungan, yang kelima meningkatkan efisiensi pekerja, yang keenam ada mengurangi resiko operasional, dan yang keenam ada manajemen informasi teknologi. Adalah bidang manajemen yang mengelola sumber daya informasi teknologi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman atau rekan saya, yaitu Niputu Juni Lestari. Om Swastiastu. Saya Niputu Juni Lestari akan melanjutkan presentasi. Perkembangan awal teori manajemen. Perkembangan awal teori manajemen, ada dua tokoh manajemen yang mengawali munculnya manajemen ilmiah. Yang akan dibahas di sini yaitu Robert Owen dan Charles Babbage. Yang pertama, Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Pada permulaan tahun 1800-an, Robert Owen seorang manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, menekankan penting unsur manusia dalam produksi. Dia membuat perbaikan-perbaikan dalam kondisi kerja seperti pengurangan hari kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, membangun perumahan yang lebih baik bagi karyawan, dan mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan murah. Yang kedua, Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Charles Babbage, seorang profesor matematika dari Inggris, mencurahkan banyak waktunya untuk membuat operasi-operasi pabrik menjadi lebih efisien. Babbage adalah pengajar pertama prinsip pembagian kerja melalui spesifikasinya. Selanjutnya, tabel 1.1 yaitu sejarah perkembangan teori manajemen. Ada 4 periode waktu. Yang pertama, tahun 1870 sampai 1930 dengan aliran manajemen ilmiah. Kontributornya Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry Gunn, Harrington, dan Emerson. Yang kedua, tahun 1900 sampai 1940 dengan aliran manajemen teori. Kontributornya Henry Fayol dan James G. Mooney. Yang ketiga, tahun 1930 sampai 1940 dengan aliran manajemen hubungan manusiawi. Kontributornya Hawthorne Studies, Elson Mayo, Fritz Reuenhilsberger, dan Hugo Mosteborg. Yang keempat, tahun 1940 sampai sekarang dengan aliran manajemen modern. Kontributornya Abraham Maslow Chris, R. Greeris, Douglas MacGregor, Edgar Sin, David McClelland, Robert Blake dan Jane Mouton, Ernest Dale, Peter Drucker, dan sebagainya, serta ahli-ahli Operation Research, Management Science. Sekian presentasi dari saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pionir-pionir dalam ilmu manajemen. Yang pertama adalah Robert Owen, disebut sebagai bapak manajemen kepegawaian modern, karena pemikiran manajemen yang dikembangkan tentang semua hal yang berkenaan dengan kepegawaian, dan juga pengembang pemikiran perlunya sumber daya manusia. Ia adalah seorang manajer beberapa pabrik pemintal kapas di New Lanark, Skotlandia, semenjak tahun 1800-an. Dalam teorinya, ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan, khususnya peranan jabatan manajer atau kader, yang harus berfungsi sebagai reformis atau pembaru dalam manajemen sumber daya manusia ini. Kemudian yang kedua ada Charles Babbage atau bapak komputer, karena pemikirannya tentang perlunya pembagian kerja dan penggunaan matematika dalam efisiensi penggunaan fasilitas dan material produksi. Ia adalah seorang profesor matematika yang telah banyak mencurahkan perhatiannya bagi cara-cara kerja di pabrik supaya lebih efisien. Ia percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja akan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan dapat menekan biaya-biaya. Kemudian yang ketiga, Frederick Winslow Taylor, yaitu bapak gerakan manajemen ilmiah, merupakan pionir pertama yang mengemukakan idenya tentang manajemen dengan cara yang serba sistem, atau menggunakan manajemen dengan metode-metode ilmu pengetahuan. Mula-mula, ia menjadi titik tolak penerapan manajemen secara ilmiah berasal dari hasil penelitian Frederick Winslow Taylor.
tentang studi waktu kerja atau Time and Motion Studies. Pada bagian produksi di mana dia bekerja, di perusahaan Midfield Steel. Dengan penelitian waktu sebagai dasarnya, ia dapat memecahkan setiap pekerjaan ke dalam komponen-komponennya dan merancang cara pengerjaannya yang tercepat dan terbaik untuk setiap pekerjaan. Kemudian yang keempat, ada Henry L. Gantt, atau Bapak Teori Administrasi Modern, pengembang pertumbuhan pemikiran manajemen operasional modern lewat karya tulisnya, yaitu Administration Industrial et General, atau Administrasi Industri pada umumnya, tahun 1916. Henry L. Gantt, yang dalam pengalamannya pernah bekerja bersama-sama dengan Taylor mengemukakan teorinya, juga bertitik tolak pada usaha meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kerja dengan rangsangan upah atau insentif. Gagasan Henry L. Gantt mempunyai kesamaan dengan gagasan Taylor, antara lain kerjasama yang saling menguntungkan antara manajer dan karyawan, mengenai metode seleksi yang ilmiah untuk menentukan tenaga kerja yang benar-benar tepat, dan yang terakhir sistem bonus dan penggunaan instruksi dalam pengaturan kerja. Tetapi dalam penentuan bonus tidak seperti yang dikemukakan oleh Taylor dengan sistem upah diferensial. Henry L. Gantt justru menolak semua sistem upah diferensial. Dan yang kelima ada Gantt, Frank B. Gilbert, dan Lillian Gilbert, merupakan pakar-pakar pengikut Frederick Winslow Taylor yang mengembangkan pemikiran manajemen ilmiah dengan ilmu pengetahuan. Pakar-pakar manajemen ilmiah ini mendasarkan gagasan pada hasil penelitian tentang hubungan gerakan dan kelelahan dalam pekerjaan. Kemudian tercetuslah ide-ide yang terformulasikan dalam 12 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilaksanakan masuk akal. Ketiga, tersedianya staf yang cakap. Keempat, terciptanya disiplin kerja. Yang kelima, pemberian balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan terpercaya, cepat, tepat, dan kontinu. Dan yang ketujuh, pemberian instruksi perencanaan dari urutan-urutan kerja. Dan yang kedelapan, adanya standar-standar dan schedule, metode dan waktu setiap kegiatan. Dan yang kesembilan, kondisi yang standar. 10, operasi yang standar. 11, instruksi-instruksi praktis tertulis standar. Dan yang terakhir, balas jasa efisien rencana insentif. Kemudian yang keenam adalah Hugo Munzenberg, merupakan bapak psikologi industri, karena ia telah mengembangkan pemikiran manajemen yang terkandung di dalamnya adalah peranan psikologi dalam meningkatkan produktivitas. Kemudian yang ketujuh ada James Watt dan M. R. Bolton, yaitu pengembangan pemikiran teknik-teknik manajerial dan manajemen kepegawaian. Yang ke-8 ada James D. Money dan Chester Barnard, yaitu pakar ekonomi sebagai pengikut Henry Fayol yang menuangkan pemikiran manajemen dengan teori sistem. Dan yang ke-10 Max Weber dan Elton Mayo, yaitu pakar yang mempertengahkan hubungan antar umat manusia dan mengemukakan teori birokrasi sebagai pengikut Hugo Munzenberg. Baik, di sini kami telah mempresentasikan materi tentang sejarah, manajemen dan pionir-pionir manajemen. Namun mohon maaf kepada para audiens dan Bapak dosen, karena kami hanya menyebutkan beberapa pionir dalam manajemen klasik, manajemen ilmiah, serta organisasi klasik, karena itu merupakan kelompok 3 atau tanggung jawab dari kelompok 3, dan itu bukan tanggung jawab kelompok kami. Jadi mohon maaf. Untuk kelompok 3 dan 4 harap membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang kami presentasikan, tidak mengacu pada manajemen klasik, manajemen ilmiah, serta manajemen organisasi klasik, karena itu merupakan submateri kelompok 3. Baik, kami tunggu 3 pertanyaan. Terima kasih.